Alright, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya ini nggak tahu kenapa sebelum saya naik ke mimbar tadi saudara, saya diingatkan. Terakhir kali saya melayani di tempat ini bulan Oktober tahun lalu, jadi sudah hampir setahun lamanya. Kalau saudara ingat saya sampaikan khotbah perputaran kehidupan, bagaimana dalam sekejap Tuhan sanggup menjungkir balikan kehidupan kita kalau Dia izinkan. 5 menit sebelum saya naik ke depan di lagu terakhir pada saat itu, saya mendapat kabar dari istri saya, dia ada di belakang mendapat telepon dari anak saya. Ya, 2 anak saya mereka naik mobil. Anak saya yang pertama baru memiliki SIM, baru beberapa bulan pada saat itu dan ditabrak saudara. Dan ketika saya mendengar berita itu, I didn't know the details. Saya nggak tahu apakah ada yang celaka atau tidak, tabrakannya seperti apa. Separah apa mobilnya, I didn't know any of that. Jadi can you imagine, saudara bayangkan, ini saya kasih bocoran saudara ya. Saudara mungkin sudah gak ingat pada saat itu. Pada saat itu saya naik ke depan, pikiran saya ada di anak-anak saya, Bapak Ibu pada saat itu. Ya, tapi gak tahu kenapa tadi saya diingatkan Tuhan. Ya, itu bulan Oktober tahun lalu. Dan hari ini saya mau berkata buat Tuhan Yesus kita, Dia Allah yang begitu baik. Amin saudara. Ternyata anak-anak saya dalam keadaan baik. Tidak ada yang cedera, tidak ada yang masuk rumah sakit. Meskipun mobilnya harus di write off pada saat itu. Ya, tapi it's a bittersweet memory, saya ingat tadi. Ya, dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan sungguh Engkau baik dalam kehidupanku. Apapun yang terjadi, sekalipun kita seakan-akan diputar begitu kehidupan kita, dijungkir balikan seperti yang saya sampaikan pada saat itu. Jadi seakan-akan Tuhan sedang mengajar saya, jangan cuma khotbah, alami sendiri. Ya, dan saya berkata Tuhan sungguh Engkau luar biasa, Engkau baik, Engkau memelihara kehidupan saya dan keluarga saya. Amen, God is good. All the time, God is good. Hari ini saudara saya akan sampaikan firman Tuhan, saya lupa Alkitab saya. Darling, maaf, khotbah kok gak pakai Alkitab, gimana ceritanya? Thank you Ci. Saya akan baca sebuah perikop dalam Efesus pasal keempat. Efesus pasal keempat, mulai ayat yang pertama. Efesus 4, mulai ayat yang pertama, mungkin enggak semua ya Bapak Ibu, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan, katakan sama-sama, berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kita akan loncat ayat 11. Ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ke-15, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara aminkan ayat-ayat ini, puji Tuhan. Alright, hari ini saudara, kalau boleh saya beri judul firman Tuhan sore hari ini, Axios. Katakan sama-sama, Axios. Apa itu Axios? Kita akan lihat sama-sama sebentar. Saudara kasih Tuhan, ketika saya kecil, saya ini anak yang sangat nakal. Begitu nakalnya, ketika saya TK, saya dikeluarkan, dipindahkan, saudara. Can you imagine, TK saja saya drop out. Saya masukkan, ada satu sedotan, saya
potong tajam gitu, saya masukkan ke hidung teman saya, sampai masuk begitu. Dan akhirnya harus dioperasi. Saya begitu nakal saudara. Dan akhirnya saya dikeluarkan, pindah TK yang lain. Saya suka kurang ajar sama orang tua, saya suka kurang ajar sama guru, saya suka berantem hampir setiap hari dengan adik-adik saya. Saya anak pertama dari 4 bersaudara, semuanya laki-laki, Bapak Ibu. Ya, can you imagine? Ya, dan saya suka mencuri uang mama dan lain sebagainya. Saya anak yang sangat nakal. Tapi yang menarik sebenarnya saya ini adalah orang pertama dalam keluarga saya yang pertama kali ke gereja, saudara. Jadi pada saat itu papa mama saya belum ke gereja. Tapi saya sangat nakal. Nah, oleh karena itu saudara, ada satu kalimat yang sering saya dengar mama saya ucapkan setiap kali saya nakal. Dia berkata seperti ini, katanya Kristen, gitu saudara. Bukan Kristen, Kristen, itu mama saya. Katanya Kristen kok nakal, katanya Kristen kok kurang ajar sama mama, katanya Kristen kok nyolongin uang mama melulu, gitu saudara. Katanya Kristen, ini satu kalimat yang sering saya dengar ketika saya kecil dulu Bapak Ibu. Ya. Dan setelah saya dewasa ternyata, mungkin saudara juga sama, kalimat ini katanya Kristen. Masih sering saya dengar saudara dilontarkan orang terhadap seorang Kristen. Betul Bapak Ibu? Mungkin kalimatnya enggak persis sama, tapi kurang lebih seperti itu. Katanya anak Tuhan. Katanya pelayanan. Itu sering sekali saya dengar. Betul Bapak Ibu? Katanya pendoa. Yang paling nyelekit karena saya pendeta. Katanya pendeta. Katanya hamba Tuhan, begitu saudara. Ya, sering kita dengarkan dalam kehidupan kita dilontarkan orang terhadap orang Kristen. Dan kalau kita renungkan, ya, ketika saya renungkan, saya temukan ada 2 perenungan dalam kalimat-kalimat tersebut, Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa ternyata hidup kita sebagai orang Kristen, mau tidak mau, sadar tidak sadar, itu dilihat oleh orang lain. Setuju Bapak Ibu? Ya, ada standar-standar tertentu yang orang tuntut, yang orang mau lihat dari kehidupan kita sebagai pengikut Yesus. Dan yang kedua, saudara, dari kalimat-kalimat itu katanya Kristen. Ya, kita bisa renungkan bahwa dalam hidup kita orang Kristen, kalau jujur saudara, kalau kita boleh jujur, seringkali masih ada yang namanya gap, kesenjangan. Ada sesuatu yang masih belum klop, belum matching antara siapa kita dalam Yesus dengan kenyataan hidup kita sehari-hari. Are you with me? Saudara bisa mengerti? Ya, harus jujur kita akui saudara. Ya. Dan inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di ayat 1. Ini ayat emas kita, Efesus 4 ayat 1. Dia berkata, sebab itu dalam bahasa Inggrisnya, therefore, oleh sebab itu aku menasihatkan kepada kamu supaya hidupmu berpadanan dengan panggilan itu. Panggilan apa? Ya, kita mesti mengerti konteks surat Efesus Bapak Ibu. Surat Efesus pasal 1, 2, 3 itu isinya hal-hal yang doktrinal. Ya. Hal-hal yang Yesus sudah lakukan bagi kita di kayu salib. Isinya adalah karya keselamatan. Tadi kita nyanyi karya terbesar dari Tuhan Yesus. Dia sampaikan itu semua di pasal 1. Rasul Paulus sampaikan tentang kekayaan kita dalam Tuhan Yesus. Kita sudah dipilih, dikasih apa adanya, diterima tanpa syarat, ditebus, dimeteraikan dan lain sebagainya. Hal-hal yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Masuki pasal kedua, Rasul Paulus sampaikan tentang posisi rohani kita. Dulu kamu mati, sekarang kamu hidup. Dan seterusnya, demikian juga pasal ketiga. Karya keselamatan yang Yesus sudah lakukan, yang Yesus sudah kerjakan bagi saudara dan saya. Dan lalu ketika memasuki pasal keempat, ada satu bridge, ada satu kata yang saya sangat suka, yang sering muncul dalam surat-surat Paulus. Therefore, oleh sebab itu, aku nasihatkan supaya hidupmu berpadanan, sepadan dengan itu semua. Are you with me? Saya bisa mengerti? Ya, Yesus sudah melakukan itu semua, pasal 1, 2, 3. Oleh karena itu, therefore, make sure
Your life is worthy of that. Kata worthy, kata sepadan di sini dalam kata aslinya adalah axios. Ya, axios. Digambarkan dengan sebuah neraca. Ada di slide di depan sana Bapak Ibu. Ya, ini adalah neraca di zaman Romawi. Mungkin di zaman Rasul Paulus neracanya sudah model seperti ini. Saudara bisa melihat ketika beban di kanan dan di kiri itu sama beratnya, maka akan terjadi sebuah keadaan yang disebut axios. Seimbang, sepadan. Beban di kanan dan di kiri itu worthy. Begitu istilahnya Bapak Ibu. Itulah axios. Saudara bisa mengerti? Rasul Paulus katakan hidup kamu sebagai orang percaya harusnya seperti itu. Axios, sepadan dengan apa yang Yesus sudah kerjakan bagimu. Harus dicerminkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Kembali di kalimat di depan tadi saudara. Kalau ada orang berkata katanya Kristen. Ya. Artinya saudara ada sesuatu yang jomplang. Belum aksios. Hidup kita belum mencerminkan karya penebusan yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Bukan karya Yesusnya yang kurang, kitanya yang kurang menyelaraskan hidup kita dengan karya keselamatan yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Saudara bisa mengerti? Oh, kalau kita sungguh-sungguh mengerti saudara, kebenaran yang satu ini, saya mau berkata bahwa sebenarnya ya, kita akan sadar bahwa hidup kita sebagai orang Kristen, dengar baik Bapak Ibu. Hidup kita sebagai orang Kristen adalah proses penyelarasan terus-menerus seumur hidup sampai kita mati, sampai Yesus datang kedua kali mungkin. Antara karya keselamatan Yesus dengan hidup kita sehari-hari. Betul? Kayaknya kurang mengerti ya. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita sungguh-sungguh mengerti, memahami kebenaran yang satu ini, kita akan sadar bahwa hidup kita sebenarnya adalah proses penyepadanan, penyelarasan, terus-menerus sampai kita mati dipanggil Tuhan suatu hari nanti. Antara ini saudara, karya keselamatan dengan buah keselamatan. Yang mengerti katakan amin. Ini yang Rasul Paulus sampaikan di Efesus pasal 4 ini. Ya. Dan dia terus tulis sepadan dalam hal apa. Saya akan sampaikan beberapa saja di antaranya pada sore hari ini. Yang pertama, di ayat 2 sampai 6, ya, sepadan dalam hal kesatuan atau unity. Ya. Hidup kamu harus sepadan dengan karya keselamatan Yesus dalam hal apa? Dalam hal kesatuan, unity. Ya. Sudah dikasih Tuhan, true mark of a Christian itu adalah love and unity. Ya. Ciri pertama, tanda pertama, orang yang sudah diselamatkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka adalah hidup yang mencerminkan kasih Yesus dan keharmonisan, keselarasan, kesatuan dalam hubungan mereka. Amin saudara. Tapi sayang, kalau kita melihat ke belakang sejarah gereja selama 2000 tahun, kita akan temukan bahwa masalah terbesar atau salah satu masalah terbesar dalam sejarah gereja dari zaman dahulu, gereja mula-mula sampai hari ini adalah masalah yang satu ini, unity. Ya. Tahukah saudara bahwa hari ini ada lebih dari 30.000 denominasi kekristenan di seluruh dunia. Ya, saya tidak berkata kita nggak boleh rintis gereja, boleh, harus saudara. Rasul Paulus di mana-mana dia rintis tanam gereja. Tapi harus jujur kita akui bahwa banyak gereja yang lahir, yang muncul bukan karena perintisan, tapi karena perpecahan. Betul? Bukan karena church planting, tapi karena church fighting. Baru 2 minggu yang lalu Om Sam ngobrol sama saya. Satu lagi gereja di kota Sydney lahir saudara oleh karena perpecahan, masalah uang. Another church. Sangat memprihatinkan Bapak Ibu saudara sekalian. Oleh karena itu Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, pertikaian hadir. Salah saudaranya. Siapa yang hadir? Yesus yang hadir. Tapi seringkali pertikaian, perpecahan, gontok-gontokan itu yang hadir. Bukan Bapak Ibu. Ya, sekali lagi hidup sepadan
Artinya kita tunjukkan dalam hidup yang penuh dengan kasih Yesus dan keharmonisan dalam hubungan-hubungan kita. Suatu hari di sebuah gereja kecil, ada pendeta gembala yang terkenal gontok-gontokan dengan song leadernya, saudara. Pokoknya kalau pendetanya ngomong A, song leadernya ngomong B, begitu. Selalu berlawan-lawanan. Suatu ketika Pak Pendeta khotbah, saya akan khotbah dengan judul Rendahkan Hatimu. Dan setelah khotbah, song leader maju ke depan. Saudara, mari kita nyanyikan lagu Tinggikan Dirimu Mengatasi Langit. Pendetanya mangkel Bapak Ibu. Minggu depannya dia khotbah lagi. Saudara, saya akan khotbah hari ini dengan judul Ini Aku, Utuslah Aku. Setelah khotbah selesai, song leader maju ke depan. Saudara, mari kita nyanyikan sebuah lagu. Ku mau tetap di sini menikmati bait-Mu. Makin dongkol, saudara. Minggu depannya pendetanya khotbah lagi. Saudara, hari ini saya mau berkhotbah. Ingat-ingat kebaikan Tuhan. Setelah khotbah, song leader maju ke depan. Saudara, mari kita nyanyikan lagu Lupakan Yang Telah Lalu. Pendetanya bohwat, Bapak Ibu. Dan dia putuskan, aku sudah tidak tahan. Aku mau resign. Minggu depannya, dia berikan pengumuman. Saudara, saya akan sampaikan pengumuman. Mulai hari ini, saya mau resign, mengundurkan diri. Saya sudah tidak tahan. Nah, setelah pengumuman, song leader maju ke depan. Saudara, mari kita bangkit berdiri dan nyanyikan sebuah lagu. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ini hanya bercanda. Nanti selesai khotbah nggak perlu tanya sama saya ini di gereja mana nih? No, nggak ada, Bapak Ibu. Ini cuma ilustrasi. Tapi bisakah saudara melihat ada kebenaran di sana? Terlalu sering kita temukan tubuh Kristus tercerai-berai. Di malam terakhir sebelum Yesus disalib, dia berdoa untuk hal yang satu ini. Do you know that? Bapa, aku berdoa supaya mereka, murid-muridnya maksudnya, menjadi satu seperti Engkau dan aku adalah satu. Dan tidak hanya itu, kalau saudara baca di rumah, tidak hanya itu saudara. Dan aku berdoa bagi mereka yang percaya akan pemberitaan mereka. Saya mau tanya siapa itu? Mereka yang percaya akan pemberitaan murid-murid Yesus. Saudara dan saya. Yesus berdoa buat kita saudara. Buat saudara dan saya. Aku juga berdoa bagi mereka supaya mereka menjadi satu. Sama seperti Engkau dan aku satu. Apakah sudah dijawab doa Yesus itu hari ini? Kalau kita berdoa, Yesus yang menjawab. Kalau Yesus yang berdoa, hal yang satu ini, saudara dan sayalah yang harus menjawab. Di hati Yesus, tidak ada satu hal pun yang lebih berharga daripada melihat tubuhnya bersatu. And this is the same reason, kenapa di perjanjian baru saudara, ya, Rasul Paulus paling sering ngomongin tentang love and unity. Rasul Yohanes juga sama. Love and unity. Jauh lebih banyak daripada soal-soal surga dan neraka misalnya. Bicara jauh lebih banyak daripada itu semua. Ya, hari-hari ini banyak orang Kristen yang senang banget ya kalau dengar kesaksian dibawa ke surga, dibawa ke neraka. Saya diberitahu oleh papa mertua saya, ada satu pendeta yang katanya sudah 26 kali dibawa ke surga. Wow, 26 kali. Gak ngajak-ngajak lagi. Kalau 26 kali dalam setahun berarti kan kira-kira setiap 2 minggu sekali saudara ya. Ke surga tiap 2 minggu sekali. Saya pikir ini ke surga atau ke Centerlink. Dan orang suka dengan hal-hal seperti itu. Ya. Tapi saya mau berkata, kalau kita melihat Alkitab, jauh lebih banyak Alkitab bicara tentang love and unity. Saudara bisa mengerti? Ya, hidup sepadan artinya kita hidup dalam kasih dan keharmonisan kesatuan dengan semua orang dalam hubungan-hubungan kita. And I love it di ayat 3, Rasul Paulus berkata, dan berusahalah memelihara kesatuan. Bahasa Inggrisnya, saya suka. Make every effort. Katakan sama-sama, every effort. Make every effort to keep the unity. Lihat itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya kesatuan itu sesuatu yang harus diusahakan. Hanya karena saudara
saya kumpul sama-sama, berada dalam satu tempat yang sama, tidak berarti kita sudah bersatu. Harus diusahakan, make every effort. Every effort artinya kadangkala kita itu harus mengalah. Amin. Kadangkala kita harus mengalah, every effort. Every effort artinya kadangkala kita harus diam. Ya, we don't have to have the last word, do you know that? Itu orang dunia, saudara. Anak Tuhan, kalau kita mau hidup sepadan dengan karya penebusan Yesus, we don't have to have the last word. Ada kalanya kita harus diam. Every effort artinya kita tidak perlu membesar-besarkan masalah yang kecil. Every effort artinya kadang-kala kita harus datang terlebih dahulu dan meminta maaf meskipun kita pikirkan bukan aku yang salah. Make every effort. Ya, ada kalanya kita harus mengampuni meskipun daging ini rasanya tercabik-cabik. Karena itulah hidup sepadan dengan karya pengorbanan Yesus. Di Roma 12 ayat 18, Rasul Paulus sampaikan hal yang serupa. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, as far as it depends on you, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Jemaat di tempat ini, sudah bisa aminkan? Ya. Hidup dalam kasih dan kesatuan. Dan hidup dalam kesatuan itu bukan hanya terjadi di gereja, saudara. Di mana-mana, khususnya dalam keluarga, ya, kita harus ciptakan, make every effort untuk ada dalam keharmonisan. Hati saya sering menangis, saudara, setiap kali mendengar kabar ada keluarga yang hancur. Di mana-mana kita temukan keluarga sedang mengalami kehancuran. Betul, Bapak Ibu? Termasuk keluarga Kristen. Ada satu istilah yang sering terdengar hari-hari ini di media, estranged. Do you know? Estranged, bahasa Indonesianya nggak ada ya. Hubungan yang terputus. Nggak omong-omongan lagi begitu. Nggak ada hubungan lagi. Di mana-mana dalam keluarga terjadi yang namanya estranged relationship. Kakak sama adik, waktu kecil main bareng, waktu kecil kompak. Setelah dewasa, punya istri, punya suami, langsung marahan. Orang Jawa bilang bajisan. Estranged. Mertua dengan menantu, orang tua dengan anak, istri dengan suami, estranged, bahkan berpisah. Keluarga Kristen. Mengapa demikian? Hati yang tidak mau melepaskan pengampunan. Ada sebuah kesaksian yang saya pernah dengar. Ada seorang anak kecil umur 4 tahun. Ya, papa mamanya bercerai di pengadilan. Dipanggil oleh hakim, "Nak, kamu mau ikut papa atau ikut mama?" Dan anak ini menangis di depan hakim sejadi-jadinya. "Enggak mau Pak Hakim, mau ikut dua-duanya. Aku enggak mau papa dan mama aku bercerai. Enggak bisa Nak, kamu harus pilih salah satu." Akhirnya si anak ini pilih ikut mamanya. Kenapa, saudara? Rupa-rupanya setahun terakhir sebelum pengadilan tersebut, mamanya sudah diusir, didepak keluar dari rumah oleh papanya. Sehingga anak ini umur 4 tahun tinggal serumah dengan papanya dan hampir setiap malam papanya itu keluar ketika anak ini tidur, diskotik, gambling, hidup dalam dunia malam, dan tidak jarang papanya pulang membawa wanita-wanita pelacur. Sementara anaknya tidur di kamar sebelah, papanya habiskan malam itu dengan wanita-wanita pelacur yang berganti-ganti. Sehingga ketika anak ini ditanya, mau ikut mama, ikut papa? Anak ini berkata, ikut mama. Kenapa? Karena kalau dia bilang ikut papa, berarti aku punya mama baru dan aku nggak tahu mama baru model seperti apa. Karena papa suka bawa tante-tante yang berbeda-beda katanya. Singkat cerita, anak ini bertumbuh menjadi seorang gadis yang begitu penuh dengan kebencian terhadap laki-laki. Begitu benci, saudara. Apalagi dengan papanya. Singkat cerita dia dibenarkan
di sebuah acara gereja, begitu dia menerima Yesus ya dalam hatinya, dan singkat cerita ada sesuatu yang mengusik hatinya. Dia ingin mencari papanya. Sudah hampir 20 tahun estranged dengan papanya. Nggak pernah ketemu, nggak pernah ada hubungan lagi. Papanya juga nggak pernah cari. Dia begitu benci sama papanya. Tapi untuk pertama kalinya setelah terima Yesus, muncul sebuah kerinduan untuk dia cari papanya. You see that? Orang yang sudah terima Yesus, terima keselamatan, terima pengampunan dari Tuhan Yesus, mau tidak mau hidupnya akan berpadanan dengan itu. Dia pun mau melepaskan pengampunan bagi orang lain. Dia cari tahu di mana papanya. Dia telepon, dia datangi keluarga papanya, tanya di mana papaku. Tidak banyak orang yang tersisa dan mereka semua tidak tahu di mana papanya. Tapi dia terus mencari setahun, 2 tahun dan akhirnya ketemu papanya. Ternyata ada di sebuah panti jompo di kota Lampung di Sumatera. Sudah pernah kena stroke, tua, dan ternyata sudah menikah 5 kali lagi. Dan sama juga dia tinggalkan keluarga-keluarga tersebut, istri-istri dan anak-anaknya yang begitu banyak. Dia seorang diri, sickly, can't speak karena pernah stroke, dan lonely, sendirian. Anak wanita ini, dia datang, dia hampiri papanya di kursi roda, dia duduk di depan papanya, dan dia bilang, Papa inget gak sama aku? Aku ini anak pertama Papa. Papanya ingat, saudara. Dia lihat anak ini gak bisa ngomong, dia menangis. Tangannya bergetar. Dan anak ini berkata, Pa, tahu gak aku sudah sekian lama cari Papa. Aku tuh dulu benci sama Papa. Aku sangat kecewa sama Papa. Tapi aku mau bilang sama Papa, aku sudah ketemu Tuhan Yesus. Dan aku memberitahu Papa, aku sudah mengampuni Papa. Singkat cerita dia injilin papanya dan papanya terima Yesus. There's power in forgiveness. Amin. Bapak Saudara sekalian, hidup sepadan artinya hidup dalam keharmonisan dalam kehidupan kita dengan orang lain. Do you know the biggest prison in the world is invisible, but it's everywhere. Penjara yang paling besar di dunia, saudara tahu di mana? Nggak kelihatan, tapi ada di mana-mana. Kenapa saudara? Karena letaknya di pikiran banyak orang. Setiap kali mereka tidak mau melepaskan pengampunan, sebenarnya mereka menjadi tawanan dalam penjara tersebut. Oleh karena itu Bapak Saudara sekalian, forgiveness is a gift that you give to yourself. Do you know that? Saudara lepaskan pengampunan, memang saudara lepaskan, berikan bagi orang lain, tapi sebenarnya menerima hadiah pengampunan tersebut saudara sendiri. Forgiveness is a gift that you give to yourself. Karena ketika saudara berikan itu, saudara sedang keluar dari penjara tersebut. Saya harap saudara menerima kebenaran yang satu ini. Amin saudara. Hidup sepadan artinya kita hidup dalam kesatuan. Nah, hidup yang sepadan di ayat 11 sampai 12 itu artinya kita hidup sepadan dalam melayani, in ministry. Orang yang sudah diselamatkan, dengar baik Bapak Saudara sekalian, mau tidak mau hatinya rindu untuk melayani Tuhan Yesus. Saya tidak bicara pelayanan di gereja, ini hanya satu hal yang kecil saja saudara. Melayani itu artinya hidup kita itu punya jiwa yang melayani dimanapun Tuhan tempatkan kita. Selalu default attitude yang kita punya, how can I serve in this place? Itu melayani saudara. Menjadi berkat bagi orang lain dan membawa orang datang kepada Yesus. Itu hidup sepadan. Saudara ingat perempuan Samaria ketika ketemu Yesus di sumur Yakub, Yesus tahu wanita ini sudah punya 5 suami dan yang ada padanya bukan suaminya. Yesus berikan kabar baik dan singkat cerita wanita ini diselamatkan. Dan apa yang terjadi setelah dia diselamatkan? Dia pergi ke kampung halamannya, dia ceritakan kepada orang-orang tentang Yesus. Nah, kita mencatat mereka semua mencari Yesus dan mereka juga diselamatkan. Can you see the pattern here?
save, serve. Diselamatkan, melayani. Dipulihkan, ditolong, melayani. Bagaimana dengan Lazarus? Saudara ingat Lazarus, pengkhianat bangsa, koruptor. Diajak Yesus makan. Ternyata ngajak makan itu alkitabiah, saudara. Jadi mesti sering-sering ngajak makan Pastor Nicholas ya. Kalau nggak mau ngajak saya juga boleh, saudara. Diajak makan Yesus, singkat cerita, dia terima keselamatan ada di rumah ini hari ini. Dan apa yang terjadi? Dia bilang, mulai hari ini aku mau kembalikan semua uang yang aku rampas dan 4 kali lipat. Sekali lagi, can you see the pattern? Diselamatkan, dipulihkan, melayani. Ya. Ibu mertua Petrus, suatu hari ibu mertua Petrus sakit, Alkitab mencatat. Jadi Petrus ternyata punya istri, saudara. Ya, saudara tahu istri Petrus siapa? Nyonya Petrus. Bagaimana kita tahu Petrus punya istri? Punya mertua. Ibu mertua Petrus sakit. Singkat cerita Yesus datang ke rumahnya. Yesus jamah, Yesus sembuhkan. Dan setelah dia sembuh, I love what the Bible says. Setelah dia sembuh, dengar baik saudara. Kita berkata, lalu ia pun bangun. Si ibu mertua Petrus. Lalu ia pun bangun dan melayani Yesus. Diselamatkan, disembuhkan, ditolong, dipulihkan, melayani. Artinya gini saudara, kalau ada orang Kristen berkata, aku ini orang Kristen. Ya, aku ini sudah percaya Yesus, sudah melayani sekian lama, tapi hatinya hanya hidup bagi dirinya sendiri, nggak punya kerinduan, beban untuk memberkati orang lain, melayani orang lain. Itu sebenarnya tanda tanya saudara. Artinya hidupnya belum sepadan dengan karya salib Kristus. Amin Bapak Ibu. Pendeta A.W. Tozer, A.W. Tozer, I love A.W. Tozer. Dalam sebuah bukunya yang saya baca, dia cerita, ketika dia mengembalakan sebuah gereja di kota di Amerika. Lalu ada satu orang kaya, orang yang paling kaya di kota tersebut. Saya bayangkan konglomerat, saudara, di kota tersebut. Setelah kebaktian, dia menghampiri si Pastor A.W. Tozer ini. Dia katakan dia terima Yesus hari itu dan dia berkata, is there anything I can do around the church? Ada enggak yang bisa aku lakukan di gereja ini? Ini baru, lahir baru saudara. Terima Yesus di hari itu. Si A.W. Tozer dia agak-agak, alah ini orang kaya. Minta-minta pelayanan, pasti minta jadi majelis kek, ketua departemen apa kek, betul saudara? Ya, ternyata enggak saudara. Si orang kaya ini dia bertanya, bolehkah aku potong rumput gereja mulai hari ini? Enggak usah Pak Pendeta yang potong, aku saja yang potong. Si A.W. Tozer begitu sungkan, ini konglomerat, ya salah satu orang yang paling kaya di kota tersebut, mau potong rumput gereja enggak salah. Tapi melihat ketulusan dan kesungguhan hatinya, ya sudah, kalau Bapak mau silakan. Setiap bulan orang kaya ini datang, potong rumput gereja. Bulan demi bulan berlalu, tahun demi tahun berlalu, dia terus bertumbuh. Dia belajar firman Tuhan, dan lalu dia mulai khotbah di gereja-gereja, di jalan-jalan, di rumah-rumah. Dan akhirnya dia menjadi penginjil besar di seluruh Amerika di zaman tersebut saudara. Hati yang mau melayani setelah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bos sekalian semua berkata seperti ini. Insting pertama, saya pakai kata ini, insting pertama, orang yang sadar betul hidupnya sudah diselamatkan oleh Yesus adalah apa? Melayani. Tahu saudara lagu Betapa Hatiku Berterima kasih Yesus, kau mengasihiku, kau memilikiku, hanya ini Tuhan pengorbananku, dan seterusnya. Saya nggak hafal, saudara. Tahu saudara siapa yang menciptakan? Seorang pelacur
di kota Surabaya yang ketika terima Yesus, dia bingung, aku ini bisa apa? What can I do for God who has saved me? Dan dia bikin lagu, lagunya sampai hari ini, setelah lebih dari 40 mungkin, 30-40 tahun, masih dinyanyikan orang. Hati yang sudah terima keselamatan, rindu melayani Tuhannya. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup sepadan. Dan itulah sebabnya di ayat 11-12, Rasul Paulus berkata, ya, Tuhan mengaruniakan 5 karunia jawatan tersebut. Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar dalam setiap tubuh Kristus. Semuanya dia katakan dikaruniakan Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, works of service. Saya mau tanya, siapa itu orang-orang kudus? Siapa orang-orang kudus, Bapak Ibu? Saudara dan saya. Ya. Ada satu kesalahkaprahan di kalangan orang Kristen, ya, yang berpikir bahwa hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang dibayar gereja, yang sudah sekolah Alkitab, yang full timer, yang sudah diordain, dan merekalah saja yang boleh atau yang harus melayani. Tapi kalau kita melihat Alkitab, enggak ada Alkitab pernah ajarkan seperti itu. Setiap dari kita adalah orang-orang kudus. Amin. Hamba-hamba Tuhan. Dan kita semua dipanggil Tuhan untuk melayani. Inilah prinsip keimaman orang percaya. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, dipanggil untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan yang besar, dipanggil dari gelap menuju terang. Setiap dari kita adalah imam dan dipanggil untuk melayani. Jadi nggak ada yang nganggur ya, nggak ada yang nganggur, amin. Semuanya melayani. Saya nggak bilang di sini, ini mah kecil. Sekali lagi saudara, pelayanan di sini kecil. Kalau melayani hanya di sini, kasihan saudara yang nggak bisa nyanyi ya, yang nggak bisa main musik ya. Begitu banyak ladang di luar sana saudara, orang-orang yang perlu mendengar tentang Yesus dan diberkati oleh hidup saudara dan saya, amin. Siapakah yang bisa memenangkan teman-teman saudara? Bukan saya saudara, bukan Pastor Nicholas, saudara. Siapa yang bisa menyelamatkan orang-orang di tempat kerjamu? Bukan Pastor Nicholas atau Ibu Ruth, saudara, amin. Dan itulah panggilan kita sebagai orang-orang kudus. Ibaratnya kalau pelayanan itu seperti sepak bola, saudara dan saya adalah pemain. Kita harus ada di lapangan. Gak boleh ada satu orang pun yang nonton saja. Karena kalau orang nonton saja lama-lama jadi komentator. Bisanya ngomong doang. Betul saudara? Ya, ada yang suka sepak bola di sini? Saya suka banget saudara. Ya, saya ini fansnya Chelsea, the best football club in the world. Kayak ada yang protes. Ada suara-suara yang tidak happy nih kelihatannya. Siapa yang? Wah itu yang di ujung. Itu kayaknya Manchester United punya fans. Saya suka bola dan kadang-kala kalau saya nonton sama anak saya suka marah-marah sendiri saudara. Bodoh banget sih, selfish banget sih strikernya. Coba dioper sedikit saja, temennya langsung itu pasti gol. Bego banget sih, betul. Backnya culun banget sih. Kenapa saya marah-marah? Karena nonton doang. Tapi seorang pemain yang bermain di lapangan terlalu sibuk untuk berpikir bagaimana dia harus menangkan pertandingan, gak punya waktu untuk komen-komen doang. Betul Bapak Ibu? Jemaat Ecclesia Mission Hills yang dikasih Tuhan, jangan jadi jemaat BPJS. Saudara tahu BPJS? Banyak protes, jarang sumbangsi. Jangan jadi jemaat pandemik. Saudara tahu apa pandemik? Pandai debat, minim kontribusi. Jadilah jemaat yang aktif melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Amin saudara. Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani. Aku datang untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari kita hidup sepadan, kita pun mau melayani orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Sepadan dalam kesatuan, sepadan dalam pelayanan. Dan yang ketiga, sepadan dalam kedewasaan.
atau maturity. Ayat 13 sampai 15, saudara. Kalau kita melihat Alkitab, ada beberapa ciri-ciri orang Kristen yang dewasa. Saya akan sebutkan saja, saudara bisa tulis atau foto saja. Kalau mau foto, tolong foto saya juga, saudara ya. Nah, I'm just kidding. Yang pertama, orang yang dewasa rohani itu ciri-cirinya konsisten dalam pertemuan-pertemuan ibadah, Bapak Ibu. Ya, konsisten. Anak-anak itu melakukan sesuatu karena perasaan dan mood semata. Betul yang punya anak kecil? Ya. Atau dulu pernah punya anak kecil? Mereka melakukan sesuatu karena perasaan mereka, karena mood mereka, saudara. Kalau mau ya mereka kerjakan, kalau enggak ya mereka enggak kerjakan. Tapi orang yang sudah dewasa, mereka melakukan sesuatu karena keputusan dan komitmen. Ya. Dan ciri yang kedua, matang dalam karakter. Ini bicara buah roh. Hanya pohon yang sudah dewasa yang akan berbuah. Pohon yang masih kecil tidak akan berbuah. Ya. Tahan uji, kuat dalam ujian dan pencobaan. Dan ciri yang terakhir, dan inilah yang sedang ditekankan oleh Rasul Paulus di ayat 14. Teguh dalam pengajaran yang sehat. Ayat 14 berkata, sehingga kita ini bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saya suka kita memakai kata angin. Angin pengajaran. Kenapa angin? Karena angin itu come and go. Betul saudara? Kadang ada, kadang enggak. Itulah ajaran-ajaran yang sesat atau tidak sehat. Seperti fashion, seperti jenis musik, ya kadang ada, kadang enggak, kadang lagi hot, kadang enggak kedengeran. Dulu ketika saya remaja, ada satu jenis musik yang melanda Indonesia, yaitu musik ska, yang pakai trompet, yang nyanyinya kayak gini-gini, saudara. Itu masuk gereja, saudara. Selama berbulan-bulan, lagu-lagu gereja di youth pada saat itu, kebaktian youth, semuanya dibikin gaya ska. It come and go. Hari ini sudah enggak kedengeran, saudara. Tapi mungkin suatu hari muncul lagi, itulah angin. Rasul Paulus berkata, pengajaran yang tidak sehat, yang sesat, itu seperti itu. Angin, it comes and go. Oleh karena itu Rick Warren, ya, Pastor Rick Warren dia pernah berkata, when it comes to doctrine, if it's new, it's false. Saya sangat setuju, saudara. When it comes to doctrine, if it's new, it's false. Pendekatan pelayanan boleh berubah. Jenis musik di gereja boleh berubah. Metode penginjilan, evangelism approach boleh berubah. Struktur gereja boleh berubah. Alat-alat musik boleh berubah. Ada satu yang tidak boleh berubah. Doktrin kebenaran firman Tuhan yang sehat. Because if it's new, it's false. Itulah sebabnya Rasul Paulus dia berkata dalam Galatia 1 ayat 8, sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang pernah kami beritakan, terkutuklah dia. Rasul Paulus ngomong seperti itu, dia bilang seperti ini, aku sudah mengajar kamu sekian lama, orang-orang di Galatia, kalau suatu hari aku datang dan kemudian aku memberitakan hal-hal yang berbeda dengan yang pernah aku ajarkan, yang bertentangan begitu, aku ini terkutuk. Jangan percaya. Rasul Paulus ngomong seperti itu. Sekalipun itu malaikat dari sorga, jangan percaya. Wow. Tapi hari ini, begitu banyak orang-orang Kristen yang hanya mengikuti hamba Tuhan tertentu saja, yang penuh dengan karisma, yang mengajarkan hal-hal yang sebenarnya questionable. Where is it in the Bible? It's new. Wow, kalau new laku, apalagi di Indonesia. Betul Bapak Ibu? When it comes to doctrine, if it's new, it's false. Dan orang sekali lagi yang dewasa rohani dalam Kristus, dia tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran seperti itu. Di gereja di mana dulu saya melayani di Kota Bandung, gereja papa mertua saya, beberapa tahun yang lalu digoncangkan oleh sebuah pengajaran hyper grace, mungkin saudara pernah mendengar, itu menghancurkan dan memecah belah gereja. Di mana-mana, gak cuma di Kota Bandung. Orang-orang yang percaya pengajaran itu, saudara,
nggak bisa mendengar khotbah tentang ketaatan, kekudusan, disiplin rohani, ya, apa itu. Pokoknya hal-hal yang seperti itu mereka tolak. Dan suatu ketika pendeta maju ke depan, kalau tidak salah, mama mertua saya berkhotbah dengan judul kekudusan. Itu orang yang percaya, saudara, pengajaran itu bisa berbondong-bondong tinggalkan ruangan ibadah. Can you imagine? Karena mereka bilang kekudusan itu kan Taurat. Kan sekarang kita hidup di zaman kasih karunia. Seperti itu, saudara. Guru-guru sekolah minggu, wah, mengajar anak-anak, nggak perlu baca firman Tuhan dan lain sebagainya. Kenapa? Kan kita hidup di zaman kasih karunia. Angin, it comes and go. Hari ini sudah hampir tidak didengar, saudara. Ada beberapa gereja yang muncul dari pengajaran itu juga sudah menghilang begitu hari-hari ini. Di Bandung pernah muncul, Bandung itu memang gudangnya Bapak Ibu, saya nggak tahu kenapa. Sebuah pengajaran penginjilan kepada dunia orang mati. Jadi orang mati itu bisa dipanggil arwahnya dan diinjili. Jadi kalau nggak sempat menginjili engkong kita dulu, encim, encek atau siapa, oma yang sudah dipanggil terlebih dahulu dan mereka belum diinjil, panggil saja arwahnya, injili. Berbondong-bondong anggota gereja kita pergi ke sebuah seminar itu, saudara. Dan saya dikirim oleh pemimpin gereja, datang, ya, kasih bimbingan supaya orang-orang tersebut tidak tersesat. Dan saya datang ke seminarnya, yang datang ribuan Bapak Ibu di kota Bandung. Itu seminar seperti apa ya, begitu rame begitu. Setelah selesai, altar call-nya bukan siapa yang terima Yesus, siapa yang mau panggil arwah, saya akan injili. Itu berbondong-bondong orang maju ke depan. Mau mamanya kek, kakeknya kek, neneknya kek, dipanggil arwahnya. Lalu mulai orang kesurupan. Dan pendeta tersebut menginjili. Dan begitu banyak orang yang menjadi percaya. Angin Bapak Ibu, it comes and go. Beberapa tahun terakhir, sebuah gereja yang sangat besar di Indonesia mengajarkan zat-zat berkat. Gereja menjual gula, gandum, beras dan lain sebagainya dalam kantong-kantong kecil, dijual ke jemaat, nggak murah juga Bapak Ibu. Dipasang di pintu rumah, di pintu toko dan lain sebagainya, katanya bisa mengundang berkat Tuhan. Ya, seakan-akan karya Yesus di kayu salib itu nggak ada apa-apanya, nggak cukup begitu, saudara. Itu jualan kan, saudara? Ya. Jemaat disuruh untuk membawa ember kosong ke gereja. Kenapa? Sebagai prophetic act untuk menangkap dan menampung berkat-berkat Tuhan. Dan lalu ketika pulang gereja, embernya diangkat pura-pura berat begitu, saudara. Saudara mungkin ketawa ya, tapi kalau saudara melihat itu ibadahnya yang datang ribuan, saudara. Siapa itu mereka? Bayi rohani. Yang ayat 14 katakan diombang-ambingkan. Bahasa Inggrisnya saya suka. Tossed back and forth by the waves. Blown here and there by the wind. Oleh kepalsuan dan kelicikan manusia, kata firman Tuhan. Tapi sekali lagi, orang yang sepadan hidupnya dengan karya Yesus akan bertumbuh. Membangun dirinya di atas pengajaran yang sehat. Orang yang tahu kebenaran, saudara, ya, itu akan bisa membedakan mana yang salah, mana yang palsu, mana yang hanya angin saja, come and go. Amin, Bapak Saudara sekalian. Hari ini, mari kita ambil komitmen untuk menjadi anak Tuhan yang tahu kebenaran. Saya akan tutup dengan satu hal, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Ada satu anak kecil bernama Roger, Bapak Ibu. Roger ini lahir di keluarga yang broken home. Papa mamanya alkoholik, drug addict. Jadi si Roger ini memang bertumbuh menjadi anak yang bermasalah. Dan singkat cerita, papa mamanya dipenjara oleh karena mereka adalah drug dealer. Dan lalu si Roger diadopsi
diangkat anak oleh sebuah keluarga Kristen. Tapi karena si Roger ini dia masih kecil, biasa bertumbuh di lingkungan keluarga yang berantakan. Dia punya behavior problem begitu. Dia suka keluarkan kata-kata kasar, swearing, masih kecil tapi biasa swearing. Dia begitu nakal, dia suka pukul teman. Dia suka pukul adiknya, adik tirinya begitu. Dia suka berbohong kepada orang tua dan lain sebagainya. Ya, behavior problem. Tapi yang menarik sudah yang luar biasa. Setiap kali Roger lakukan itu, setiap kali Roger nakal, orang tua angkatnya, ini orang Kristen, suami istri, mereka selalu mengeluarkan sebuah kalimat yang serupa. Mereka katakan, Roger, that's not how you behave in this family. That's not how you behave in this family. Ketika dia swearing, keluarkan kata-kata cursing begitu, mereka pegang si Roger dengan lembut berkata, that's not how we say things in this family. That's not how we behave in this family. Ketika dia pukul temannya, ketika dia pukul adiknya, Roger, that's not how we do things in this family. That's not how we behave in this family. Dan terus kalimat itu diucapkan oleh orang tua angkatnya. That's not how you behave in this family, Roger. That's not how you behave in this family. Waktu berlalu, tahun demi tahun, akhirnya si Roger berubah. Dia menjadi seorang pemuda yang baik, tidak lagi punya masalah behavior. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bertanya. Orang tuanya katakan seperti itu, Roger, that's not how you behave in this family. Mereka katakan itu, apakah supaya Roger diterima dalam keluarga tersebut? Atau apakah Roger itu sudah diterima di keluarga tersebut, oleh karena itu dia harus behave? Yang mana, saudara? Satu atau dua? Dua. Roger sudah diterima dalam keluarga tersebut, sudah dikasihi apa adanya dalam keluarga tersebut. Oleh karena itu, he has to behave. Demikian juga hidup kita di dalam Tuhan Yesus. Tahukah saudara yang sudah membuka hatimu bagi Tuhan Yesus? Mungkin sekian lama yang lalu. Kalau ada yang belum, hari ini waktunya. Jangan tunda-tunda lagi, firman Tuhan berkata. Tuhan sudah menganugerahkan begitu banyak hal-hal dalam kehidupan saudara. Sebagai bagian dari karya keselamatan yang besar. Hal-hal yang orang dunia cari, tapi mereka tidak bisa temukan. Saudara sudah terima itu sebagai anugerah. Saudara sudah diterima oleh Tuhan sebagai anaknya menjadi ahli waris. Dan dia mau hidup kita mencerminkan anugerah tersebut. Sepadan. Aksios dengan karya keselamatan Yesus. Tuhan tidak menuntut kita supaya hidup benar, hidup kudus, hidup baik, hidup dalam ketaatan, supaya kita diterima. Kita sudah diterima. Nah, oleh karena itu, Dia mau hidup kita mencerminkan hal tersebut. Ada amin, Bapak Saudara sekalian. Mari hampiri Tuhan. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Naikkan doamu di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Ingat kembali karyanya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Karyanya yang begitu indah dalam kehidupan kita. Mungkin kadangkala kita lupa. Di tengah-tengah kehidupan kita, kita lupa. Kita sudah menerima hadiah terbesar dan terindah tersebut. Yang paling berharga. Yang Dia kerjakan ketika Dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ingat itu kembali dan naikkan syukurmu kepada Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali hidup kami belum mencerminkan karya-Mu yang begitu berharga tersebut
di kayu salib. Ampuni kami kalau seringkali kami masih menjadi batu sandungan bagi orang-orang di luar sana, orang-orang dunia yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami lupa jati diri kami dalam Tuhan Yesus. Sore hari ini kami sudah diingatkan kembali oleh pemberitaan firman-Mu. Dan kami datang kepadamu saat sore hari ini Tuhan, minta kemurahan-Mu, anugerah-Mu. Engkau curahkan sekali lagi kepada setiap daripada kami sore hari ini. Supaya kami boleh hidup berpadanan dengan panggilan kami. Terima kasih Bapa, Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Engkau sudah menerima kami sebagai anak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, anugerah-Mu yang begitu besar. Haleluya Yesus. Karya terbesar. Kembali.